Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Alicia Dea Arindi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita bersama akan membaca juga merenungi sebagian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh duduk tenang untuk bersama-sama mendengarkan dan juga merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 6 sampai 13 berbunyi demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari mereka tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu akhir zaman telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, juga menghidupinya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang terkasih, saya punya sebuah cerita. Ada 2 anak kembar yang secara garis besar, secara fisik mirip sekali, serupa, hampir tidak ada bedanya. Bahkan kedua anak ini hidup dan tumbuh dididik oleh orang tua yang sama, dengan cara yang sama, dan dalam waktu yang sama. Pokoknya semuanya hampir sama semua. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, ketika mereka dewasa, mereka tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Yang satu senang sesuatu bersama orang banyak, yang satu lebih senang menyendiri, yang satu lebih suka makan makanan yang pedas, yang satu lebih suka makan makanan yang tidak pedas, dan yang satu mungkin jadi dokter, yang satu jadi pendeta, dan masih banyak lainnya Bapak Ibu. Kedua anak ini memang dirawat dengan cara yang sama, dididik tumbuh bersama-sama. Tetapi kedua anak ini pada akhirnya menghasilkan buah yang sangat berbeda. Karena sejatinya Bapak Ibu, setiap kita, setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing meski kita tumbuh dan hidup di tempat yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan ini tentu bukan tidak ada sebabnya. Karakter yang berbeda, masa depan yang berbeda, kehidupan yang berbeda, walaupun berasal dari didikan yang sama, lahir daripada kehendak bebas. Kedua anak ini memang sama, anak kembar, dan dididik dengan cara yang sama, hidup dengan cara yang sama, tetapi kedua anak ini masing-masing memiliki kehendak bebasnya sendiri. Setiap mereka punya kemauannya sendiri, setiap mereka bisa memilih jalan hidupnya sendiri, sehingga pada akhirnya menghasilkan buah yang berbeda. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita melihat bagaimana kisah bangsa Israel yang berasal dari Allah yang sama, bangsa Israel yang berasal dari cinta kasih yang sama,
mengalami perjalanan begitu panjang di mana mereka jatuh bangun, ada kebangkitan, lalu mereka jatuh lagi ke dalam dosa, mereka dibangkitkan lagi, ditolong lagi oleh Tuhan, lalu jatuh lagi, demikian terus menerus, hingga pada akhirnya Rasul Paulus memperingatkan kepada kita melalui surat 1 Korintus bahwasanya kisah-kisah yang lampau mengenai bangsa Israel itu ada, dituliskan sedemikian rupa untuk setiap kita, untuk dibaca oleh orang-orang Korintus dan juga orang kita semua, menjadi sebuah pelajaran bahwasanya di sejarah manusia ada namanya jatuh bangun manusia di dalam dosa, yang mana itu semua berasal daripada kehendak bebas. Bahwasanya Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa setiap kita hingga saat ini sama-sama punya kehendak yang bebas. Kita ini berasal dari Allah yang sama, kita berasal dari kasih yang sama, tetapi kita punya kehendak bebas, di mana kita bisa memilih apa yang mau kita pilih. Bangsa Israel dahulu menjadi contoh bangsa yang hidup jauh daripada Tuhan. Mereka dari kasih yang sama, tetapi hasil yang mereka buahkan berbeda dari apa yang semestinya. Mereka memilih jalan hidupnya mereka sendiri, mereka memilih untuk tidak setia. Sedangkan pada kita saat ini, kita senantiasa diingatkan bahwasanya kita juga masih punya kok kehendak bebas. Tetapi kita dituntun untuk mau memilih kehendak bebas yang paling bijaksana, yang seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari perjalanan manusia ini yang jatuh bangun ini, tentu untuk kita juga saat ini banyak pencobaan dan tantangan, juga rintangan yang kita lewati. Melihat hal itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap pencobaan, setiap tantangan yang kita lalui tidak lebih daripada kemampuan kita. Ada satu lagu yang menurut saya sangat indah untuk kita dengarkan. Lagu itu adalah lagu yang bercerita tentang Tuhan tidak pernah berjanji bahwasanya jalan selalu rata atau langit selalu biru. Yang Ia janjikan kepada kita adalah Ia senantiasa menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Demikian pula pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini Bapak Ibu, memang agaknya terlihat mustahil bagi kita untuk kita lampaui, untuk kita selesaikan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa Allah itu setia. Allah itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau menerima anugerah cinta kasih Allah dan kita mau hidup bersama dengan Allah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mencermati ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita selalu punya kehendak bebas dan kita selalu berasal dari Allah yang sama. Disitulah kita boleh dan berhak memilih apa yang mau kita pilih. Tetapi hendaklah pilihan kita itu seturut dengan kehendak Allah. Dan ketika kita berjalan di dalam kehendak Allah, setiap pencobaan, setiap hal, tantangan dan rintangan yang terjadi, kita percaya bahwasanya Allah itu setia, yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami diingatkan kembali untuk tetap setia, untuk tetap percaya bahwasanya Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa menyertai kami, dan senantiasa memberikan kami jalan keluar. Dan kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, sehingga setiap pilihan-pilihan hidup yang kami pilih boleh seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.